monggo kalau ini juga sudah saya sampaikan ke 6 SMK sebelumnya yang sudah melakukan PK. Yang pertama adalah modulnya budaya kerja, industri, and work culture. Ya. Semester 1, 2, 3, 4 atau 1 kelas 10 ya. Itu semester 1 dibiasakan ya, senyum, sapa, ya, salam. Kemudian 5S atau 5R, ringkas, rapi, resik, kerawat, rajin. Kemudian untuk semester 11 atau kelas 11 implementasinya adalah basic mentality, kedisiplinan, tingkah laku, ya, kerajinan, kejujuran. Kemudian kita juga tularkan muda, muri, muda, murah, muri. Kemudian untuk semester 12 SOP, work in process, Arenzo. Arenzo itu adalah bagaimana kita berdiskusi antara guru dan siswa pada saat praktek. Pak, ini kok nggak bisa? Ini bagaimana guru memberikan satu masukan, kemudian murid juga menganalisa. Kalau diberikan masukan seperti apa? Kemudian ada care, komitmen dan konsisten. Kemudian technical skill-nya untuk kelas 10 gambar teknik mesin, ini kita bicara teknik mesin ya. Kemudian pelajar pekerjaan dasar teknik mesin. Kemudian dasar perancangan teknik mesin. Kemudian untuk kelas 11 gambar teknik manufaktur, teknik pemesinan bubut, kemudian price, kemudian gerinda, proses kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ada teknik permesinan NC ya. Kemudian perawatan mesin dasar, di sini harus tahu juga alat ukur dan basic quality. Kemudian pembelajarannya adalah menyerahkan kurikulum silabus ya. Kemudian penyusunan ya, program kerja, kemudian melengkapi kebutuhan minimum workshop, kemudian peningkatkan skill, kunjungan industri, praktek kerja, tempat uji kompetensi, magang guru kehidupan, kemudian praktisi silver expert ke sekolah. Yang jelas dia ikat dengan endpoint. Hard skill dan soft skill sangat diperlukan dalam dunia industri, namun soft skill butuh waktu lama untuk membentuknya karena soft skill sangat berpengaruh terhadap kinerja. Setuju atau setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Ya. Kenapa? Kami di perusahaan kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ada satu anak atau karyawan itu dia mampu, pintar, nilainya di atas rata-rata. Tapi ternyata anak ini tidak bisa bekerja sama. Dia dominan, kemudian dengan rekan kerjanya malah terkesan memojokkan, kemudian ya bahasanya kalau bahasa anak sekarang bullying lah, nggak bisa segala macam. Tapi kira dia punya salah, dia mengumpat kemudian melempar kesalahan orang lain. Ini kita di HXR itu akhirnya anak ini tidak kita pakai walaupun dia pintar, gitu. Tapi prosesnya tetap prosedur. Kita coaching dulu, kita pembinaan dulu. Kemudian kalau anak ini belum berubah, ya mau nggak mau kita harus melakukan tindakan finalnya gitu. Tapi sebelumnya kita coba diskusikan dengan kepalanya, apakah anak ini bisa bekerja sama dengan tim. Oh ternyata setelah dilihat nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus selesaikan dan mencari yang bisa ikut tim ya, karena di perusahaan itu adalah tim. Yang tadi Bapak dan Ibu melihat proses kerja dari atas sampai bawah itu satu tim. Kalau satu orang yang di atas tidak bisa mensuplai, ke bawahnya nggak akan kerja, gitu kan. Begitu juga di tengah. Kalau di tengahnya ternyata bermasalah, ya proses selanjutnya bermasalah, yang di atasnya numpuk jadi masalah. Nah ini kenapa kita harus kerja tim. Dan soft skill ini adalah hal yang harus kita tingkatkan karena berhubungan dengan attitude yang nanti kolaborasinya adalah tim. Ini saya ambil dari paparan Pak Wikan, artinya harus ada kompetensi. Hard skill, soft skill berkarakter. Ijazah, sertifikasi kompetensi atau SKPI lebih bagus kalau ditunjang oleh bagaimana pengetahuan bahasa asing. Ya. Soft skill, ya artinya ini saya setuju dengan masukan dari vokasi. Kita bicara budaya kerja karena budaya kerja ini adalah satu hal yang diwajibkan ya
Bapak dan Ibu di dunia industri. Kenapa? Karena udah pasti budaya kerja, oh kita masuk misalkan jam 7, pulang jam 3. Ya, kalian atau operator itu atau pekerja itu minimal sudah datang setengah 7. Kenapa? Ya harus minimal mempersiapkan alat kerjanya, kemudian APD-nya, alat pelindung dirinya, kemudian harus absensi, kemudian harus briefing dengan shift sebelumnya atau atasan. Nah, kalau masuk jam 7 artinya mereka akan kehilangan informasi di proses sebelumnya. Nah, hal-hal ini yang akan membuat menjadi budaya kerja. Nah, bisa nggak diterapkan di sekolah? Ya sangat bisa sekali, selama sekolah itu mau melakukan itu juga. Dan guru-guru menjadi contoh buat anak muridnya juga. Tapi punten misalkan kalau misalkan nggak harus juga gitu, tapi di industri atau di swasta seperti itu. Oke, tujuan penerapan budaya kerja di SMK agar siswa SMK memiliki budaya kerja sesuai dengan tuntutan IDUKA, agar siswa memiliki kemampuan beradaptasi terhadap situasi kerja di IDUKA. Nah, ini adalah puzzle-puzzle di mana hanya nggak semua yang harus menjadi satu kesatuan. Jadi, kenapa teamwork itu penting? Karena marketing harus berhubungan dengan produksi harus berhubungan dengan marketing, produksi berhubungan dengan HR, dan mereka harus juga berhubungan dengan PPIC. Nah, ini dibutuhkan yang namanya fondasinya dari 5R. 5R itu adalah budaya kerja, bagaimana kita bisa ya menjadi gap perbaikan di proses. Apa saja ya tadi itu ringkas, rapi, bersih, kemudian rawat dan rajin. Ujung-ujungnya apa? Nanti soft skill-nya akan meningkat. Kemudian efektif dan efisien dalam melakukan proses kerja. Budaya kerja yang diperlukan di SMK yaitu kita butuh komunikasi Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Ya pasti karena dengan komunikasi antar kepala, atasan, bawahan itu dibutuhkan. Kemudian kesopanan, kejujuran, kemudian kerja keras, kolaborasi, maksudnya ini teamwork, ya. Kemudian kedisiplinan, taat atau compliance, taat aturan. Oh, kamu masuk jam 7 harus udah ada standby setengah 7, ya. Kemudian patuh pada pimpinan. Kemudian kritis ini bukan berarti mengkritisi ya Bapak dan Ibu. Oh, mesin ini misalkan sudah lewatnya sudah kurang atau tidak sesuai, mereka bisa memberikan info. Oh, baiknya begini. Nah, seperti itu modelnya. Dan yang lainnya. Nah, budaya kerja industri yang pertama adalah program budaya kerja industri bertujuan mengimplementasi standar sikap. Ya, kerja tidak hanya sebatas mengerti jelas, tetapi juga memahami maksud yang terkandung di sikap kerja, antara lain keselamatan, keamanan, kualitas, kuantitas, biaya, dan manusia. Kemudian sasaran budaya kerja industri di SMK adalah siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan belajar. Kemudian SMK dengan vokasinya tidak dapat terlepas dari hubungan kerjasama dengan IDUKA atau DUDI, keterikatan dari sisi input atau masukan tentang materi bahan ajar yang sesuai dengan DUDI, dari sisi proses pelaksanaan pembelajaran teori, praktek, serta praktek kerja industri, di mana akan ada output dalam rangka memasarkan tamatan yang cakap dan berkompeten, yaitu hard skill, soft skill untuk dapat diterima di dunia kerja. Nah, dunia kerja konsep programnya adalah budaya kerja di SMK meliti pengembangan soft skill dan hard skill. Kemudian pengembangan soft skill diwujudkan dengan mengembangkan budaya industri di sekolah, dimulai dari peningkatan wawasan melalui kunjungan industri, attitude, kedisiplinan, dan lain-lain. Kemudian diikuti penerapan sikap dengan kegiatan sehari-hari, dari komunikasi, tata pergaulan maupun di workshop. Kemudian yang ketiga adalah melalui cara budaya kerja diharapkan akan terinternalisasi sampai pada tataran afektif dan fisikomotorik peserta didik dan siswa.
Nah ini yang akan bisa kita tularkan apabila Bapak dan Ibu masuk ke dunia industri, khususnya misalkan anak siswa. Apa sih yang ditularkan oleh kami? Yaitu pertama work habit atau kebiasaan kerja. Kemudian basic mentality, yaitu dasar mental. Kemudian 5R ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas ini meringkaslah sesuatu yang kira-kira tidak perlu ada, kita ringkas. Kemudian kita rapikan. Setelah kita rapikan, kita resik, kita susun segala macam. Nah, kita jaga dengan setiap hari merawat, ya. Dengan setiap hari merawat, akhirnya dia punya kerajinan. Nah, apabila ini budaya kerja ini diterapkan, insya Allah lulusan dari SMK 4 itu gampang untuk masuk di dunia kerja. Oke, K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Maksudnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengenalkan K3 pada saat Bapak dan Ibu melakukan praktek kerja di workshop Bapak dan Ibu masing-masing. Harus di announce atau harus disosialisasi bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja itu penting sekali. Misalkan di tempat atau bengkel bubut yang harus dipikirkan bagaimana safety-nya, yaitu mereka diwajibkan misalkan memakai sepatu safety. Kemudian misalkan kalau misalkan dalam ruangan kerjanya itu terlalu bising, ya Bapak dan Ibu harus menambah APD-nya itu dengan memakai earplug atau headset. Tapi headsetnya jangan ada musiknya, nanti pada saat praktik ada musiknya malah dikait juga repot. Ya. Kemudian APD alat pelindung diri yang tadi saya sudah sampaikan. Work habit kebiasaan, kemudian quality control cycle atau GKM, gugus kendali mutu. Pak, di dunia pendidikan bisa nggak gugus kendali mutu itu diadakan? Oh, sangat bisa sekali. Nah, itu dilakukannya bagaimana? Ya dilakukannya seluruh sekolah dan guru-guru. Permasalahan yang bisa diangkat apa ya? Permasalahan yang ada di sekolah, misalkan kedisiplinan, kemudian jam ngajar, ya, kemudian bagaimana terserah, itu bisa dilakukan. Terus tujuan quality circle adalah mencari ya ide-ide yang brilian, yang tujuannya efektif dan efisien dalam menerapkan pola pendidikan atau pengajaran. Kemudian work instructor. Nah ini maksudnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu itu membiasakan teman-teman kita, tenaga pendidik, siswa itu membiasakan, oh kalau ngebubut ini mulainya dari ini loh runtunannya, ya APD-nya disiapkan, alat-alatnya disiapkan, dicek dahulu. Kemudian ada satu format checklist alat kerja, checklist APD. Kemudian ada checklist toolsnya, ya dibiasakan. Kemudian misalkan, oh ada instruksi kerja dalam membubut as menjadi diameter sekian, jadi diruntun. Langkah awalnya adalah mempersiapkan bahannya misalkan ST41, ya kan, diameter misalkan 35 akan menjadi diameter 28, tapi ada ulirnya begini, diruntun semua, ya drawingnya ada. Dan Bapak dan Ibu sepertinya ini masukan juga kepada SMK 4. Harusnya tiap satu mata pelajaran itu punya hubungan. Maksudnya gini, ada pelajaran menggambar teknik. Nah, menggambar teknik ini harus ada aplikasinya. Bagaimana dari menggambar teknik itu harus ada produknya, hasil dari gambar teknik ini. Nah, gambar teknik ini nanti ada produknya, kemudian disiapkan alat ukurnya. Pertama, anak siswa mendapatkan gambar teknik, dia akan mempresentasikan, kemudian melakukan proses gambar sesuai atau tidak dengan kurikulum yang sudah diterapkan di SMK 4. Setelah gambar teknik, ini ujungnya apa sih sebenarnya? Oh, ujungnya sebenarnya produk itu harus ada. Yaudah, gambar teknik itu dibuatlah produknya. Ada korelasinya Bapak dan Ibu. Setelah produk itu sesuai, samakan apakah gambar teknik dan produk itu sama atau tidak. Dibuatkan checklist. Oh, sudut ini sekian derajat. Oh, panjangnya sama. Oh, dimensinya sama. Oke, dinyatakan sama. Kemudian setelah dinyatakan checklist,
Ayo kita masuk ke bengkel, dibuat produk itu untuk bisa ke situ. Jadi ini nyambung, Pak Hendy dan Bapak dan Ibu semua nyambung. Oh ternyata nggak satu kesatuan, maksudnya nggak berdiri sendiri. Oh gambar teknik ya udah selesai, tidak. Sebisa mungkin udah gambar teknik, dibawalah produknya sesuai dengan gambar teknik tersebut. Setelah itu di checklist apakah benar atau tidak dari produk dan gambar tersebut. Setelah di checklist, produk itu dibawa ke workshop, ayo kita bubut. Sama nggak dengan yang kalian buat? Nah ini kan nyambung. Nah kalau misalkan satu metode mata pelajaran ini digunakan seperti ini, saya yakin anak-anak SMK 4 itu pasti menjadi SMK unggulan. Setuju? Oke, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya adalah Horenzo, ya. Kokoku atau melaporkan, Renaku atau menghubungi, Sodan adalah meminta nasihat yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam dunia usaha atau dunia industri itu biasanya kita memberikan beberapa masukan. Kalau ini brainstorming. Nah kita lihat, Pak, ini ada permasalahan, Pak. Ini botol aqua, ini sebenarnya sudutnya sebenarnya kita mau ubah desainnya. Kira-kira enaknya gimana ya, Pak? Oke, coba di bagian engineering atau desain, kamu desain dulu seperti apa. Ya kan? Nah, kalau perusahaan selama ini produknya itu nggak enak melihatnya, pasti harus dirubah. Seperti Bapak dan Ibu memiliki sepeda motor atau mobil, pasti motor yang Bapak atau Ibu punya pasti lambat laun pasti akan berubah. Karena kenapa? Orang itu bosen, itu lagi itu. Makanya kenapa sifat habit manusia seperti itu? Makanya butuhlah namanya produk-produk baru. Nah kembali kayak misalkan mau didiskusikan, kita mau coba canangkan produk baru Pak untuk botol aqua. Botolnya kita rubah lah, ukurannya misalkan 660. Ini misalkan kita mau pakai ada sedikit split gitu kan, biar misalkan minum langsung di tegak. Kalau ini kan harus dibuka. Nah itu harus didiskusikan. Nah ini adalah Horenzo yang bisa melakukan itu dan quality control cycle. Nah ini butuh. Nah di industri kita lakukan seperti ini. Simbolnya seperti apa sih? Nggak salah Bapak dan Ibu 5S itu ditampang di masing-masing kelas Bapak dan Ibu. Nggak salah kalau misalkan HPD itu dipampang sesuai dengan aturan main di workshop Bapak dan Ibu semua. Jadi saya menyarankan Bapak dan Ibu, ayo kita buat banner untuk mengingatkan 5S ini. Ayo kita buat banner untuk mengingatkan keselamatan kerja. Karena di perusahaan itu semua sama mengingatkan itu. Karena kalau setiap hari, maaf Pak Zainal, tolong buntung rokoknya dimatikan. Besok lagi maaf Pak Zainal, lama-lama berantem. Lo nggak suka apa gua Pak? Begitu ya Pak ya. Tapi kalau pakai banner, diingatkan. Kita mengingatkan sekali-kali. Kemudian kita ada penilaian tiap bulannya dan kita rangkum menjadi penilaian tiap tahunan. Seperti itu. Budaya kerja ya dibutuhkan yang namanya merupakan perilaku hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang didasari dari nilai-nilai pribadi. Dibutuhkan care, komitmen, konsisten. Di mana diperlukan satu keyakinan. Yakin dulu nih bahwa kita bisa. Kemudian setelah yakin kita bisa lihat barang ini bisa kita buat jadi nilai lebih ya kan gitu. Kemudian kita buatlah attitude atau behavior berlaku. Kemudian baru mencakup pengetahuan dan keterampilan. Ini 5S dalam bahasa Inggrisnya, tadi 5R. Kemudian kita perlu ini knowledge is power, but character is more. Apa ya bahasanya? Nggak ngerti. Jadi pengetahuan itu sangat powerful. Namun kita yang punya karakter itu adalah yang diinginkan atau lebih. Nah ini kita perlu sebagai pengajar atau tenaga pendidik, ini kita perlu namanya ke masing-masing siswa. Sama ya dalam dunia kerja kita dibutuhkan kejujuran, kita dibutuhkan tanggung jawab. Itu memberikan informasi yang benar, tidak bohong dan terbuka. Saya pernah kejadian di perusahaan
tempat saya bekerja, di mana operator itu memanipulasi data, yaitu diameter ini kita bicara as ya, diameter ini yang diminta adalah 28,5. Ternyata operator itu membuat laporan kerjanya, itu ternyata dia sudah kepotong menjadi 27,9. Namun di laporannya dia membuat 28,5. Akhirnya produk ini nyambung, berjalan, akhirnya ketangkep di final inspection. Akhirnya diruntun, ini si berapa, siapa yang mengerjakan ini. Akhirnya ketemulah satu orang. Kalau produk ini sampai lolos ke customer, itu ngoplak Pak kalau dipasang di salah satu komponen mereka atau customer kita, itu ngoplak. Itu bahaya, dan itu akan membahayakan customer atau pemakai end user terakhir. Nah, ini adalah salah satu ketidakjujuran dalam membuat satu laporan. Ya. Jadi korupsi data lah Mas. Korupsi nggak cuma uang doang, tapi data itu bisa dikorupsi juga kan. Akhirnya kita kasih ya SP. Ternyata anak ini juga lama-lama kok masih begitu juga ya. Kalau nggak mau perusahaan harus tegas, ya udah nggak usah. Kalau kalian mau masuk tim, ya loh, harus kita ikutin tim, harus ikutin kepatuhan itu. Kalau enggak, ya sudah, tidak bisa bekerja sama dengan tim, ya sudah di tempat lain yang mungkin bisa diterima, gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Udah pasti. Kemudian kedisiplinan, taat dan patuh pada aturan yang ditentukan secara bersama. Kemudian tepat waktu, ya, non process testing, ya. Kemudian kerjasama menjalankan tugas bersama untuk lebih produktif, sehat, ya, selamat, nyaman. Kemudian saling membantu dengan orang lain secara tim. Kemudian peduli, ya, memperhatikan benda, alat, mesin, lingkungan kerja. Kemudian memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Artinya menghargai orang lain. Tadi saya masuk ke ruangan yang lama Pak ini. Anda sopan, kami segan. Salah satunya seperti itu. Jadi segan Pak. Oke, ini adalah langkah bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan 5R di lingkungan sekolah masing-masing atau di tempat Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah pembentukan tim budaya industri. Ini masukkan saja ya, monggo kalau diterapkan. Alhamdulillah kalau diterapkan. Karena saya sering menjadi asesor Bapak Ibu di 3 SMK. Nah, terkadang kalau saya ke sana, itu kadang-kadang mereka minta masukan. Hari pertama asesor atau asesmen, saya akan tampilkan karya ya, atau tindakan perbaikan dari temuan itu. Kemudian berapa hari atau 1 minggu atau 1 bulan saya datang lagi, belum ada perubahan, biasanya saya agak sedikit tinggi. Saya bilang kok katanya mau PK kan, tapi kok masih begini. Nanti kalau Pak tak berani kesini, nanti dikomplain lagi kan. Tapi alhamdulillah dari 3 atau 6 atau 5 ya, 5 sebelum SMK 4, 5 ini sudah on the track, bahasanya sudah pada berani datang, oke, sudah oke, sesuai. Kemudian layoutnya sudah ya kira-kira sesuai lah dengan kebutuhan industri, walaupun hanya sekian persen, misalkan hanya 30-50%. Ya, nah ini kenapa? Ya harus dibuat ini Bapak dan Ibu. Ya, dibentuk dulu tim budaya industri. Kemudian sosialisasi, latihan, banner, slogan. Kemudian pembagian area. Misalkan Pak Jainal dia area teknik mesin, ya sudah bereskan teknik mesin. Tapi Pak Jainal pada saat mengaudit itu tidak boleh mengaudit di teknik mesin, tapi mengaudit di OTKP misalkan. Seperti itu model. Kemudian mengintegrasikan 5R ke silabus, ya. Kemudian membuat jadwal terstruktur. Kalau di perusahaan itu 5R itu hampir setiap hari kita lakukan. Walaupun secara data periodiknya itu sebulan sekali, tapi setiap hari kita lakukan. Karena kenapa? Owner data, saya sebagai tim
auditornya juga harus mencatat. Ya, kemudian belum buyer atau customer yang datang, belum perizinan-perizinan yang datang. Jadi kalau kita 5R itu tidak dijalankan, sepertinya akan menjadi kiamat buat perusahaan itu sendiri. Oke. Kemudian pembentukan komite 5R, menentukan PIC areanya, menerapkan 5R di area masing-masing, pemilahan, penataan, labeling, marking, kemudian menjaga kebersihan, merawat dan menjaga. Kemudian pembentukan patroli, ini akan melihat sekeliling dari muter, mengevaluasi pelaksanaan 5R di masing-masing area. Ini yang silakan Bapak Ibu terapkan. Monggo bagaimana caranya, saya serahkan ke SMK 4. Ini adalah contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Ini di sekolah loh, ya. Jadi penerapan budaya industri di sekolah, ya kita melakukan ada berdoa dulu, kita ada buat ragu-ragunya, kemudian ada safety induction-nya setiap tamu, kemudian ada warming up, kemudian simulasi apar, titik kumpul. Pertanyaannya sudah ada belum jalur evakuasi? Belum. Oh belum banyak. Oke. Silakan dirembuk ya. Nah, silakan dibuat ya. Artinya mungkin perlu ada namanya ramah terhadap pejalan kaki bagi siswa-siswa yang tidak bawa motor ya. Nah ini adalah bagaimana kita menerapkan 5S di beberapa titik. Nah, contohnya ini di toilet, ya kan? Kemudian di mesin, ya Pak Jainal ya. Kemudian di tamannya, kemudian di mesinnya, ya. Ini di kalau nggak salah di listrik nih kalau nggak salah ya. Ini di tempatnya, ya. Ini silakan dibuat. Kalau gini kira-kira enak dilihat nggak Bapak dan Ibu? Enak ya? Kira-kira bisa diterapkan di SMK 4 nggak? Bisa, pasti kan gitu kan. Bisa aja ragu-ragu Pak, Bu. Oke, ini jalur masuk dibuatkanlah ramah lingkungan Bapak dan Ibu. Mematikan motor saat memasuki lingkungan kerja. Kalau nggak salah kemarin ada kebijakan di salah satu provinsi tidak boleh bawa motor bagi anak-anak yang belum selayaknya bawa motor. Monggo silakan kalau mau diterapkan. Kemudian menjadi jalur hijau untuk pejalan kaki. Enak nggak bakal kayak gini? Bisa ya? SMK 4 bisa ya? SMK 4? Bisa. SMK 4? Bisa. Hebat. Udah selesai kita agenda kalau kayak gini. Keluar ya. Oke, ini juga bagaimana melakukan supervisi, ya. Ya. Udah punya Ibu? Wah, listrik. Hebat lah pokoknya SMK 4, saya yakin lah 100% lah. Ya. Nanti saya kesini lagi, saya kalau ini jadi lebih rapi ya Pak ya. Oke, selanjutnya adalah gimana kita melakukan kompetensi dalam hal soft skill. Di mana perusahaan itu harus melihat sisi dari jujur, sikap positif, disiplin, etos kerja yang kuat, komunikasi yang baik, keterampilan mengelola waktu, kemudian kemampuan dalam mengambil keputusan, bekerja sama dengan tim. Yang jelas adalah yang saya akan meneliti kali ini sudah pasti Bapak dan Ibu udah paham. Nah ini keterampilan mengelola waktu. Ibu dan Bapak, pada saat operator atau pada saat Bapak dan Ibu menitipkan anaknya magang di kami, itu biasanya mereka dikasih tugas itu nggak cuma satu tempat, tapi dia akan menempatkan di beberapa proses. Nah ini yang harus Bapak dan Ibu camkan atau warning ke masing-masing siswa. Nanti biasanya minggu ini dia di proses A, terus minggu besok dia akan di proses B, minggu besoknya lagi di proses C. Atau kepala bagiannya biasanya mengatur hari pertama, hari kedua di proses A, hari kedua, ketiga, keempat proses B, kelima proses C. Itu bagaimana nanti mau nggak mau si operator tersebut atau teman-teman siswa itu bisa mengelola waktu dengan baik, karena nanti punya target Bapak dan Ibu. Gak enaknya kerja jadi pekerja itu punya target Bapak.
Kalau Bapak dan Ibu kan mengajar, punya target juga, oh harus ada lulus, oh harus begini gini gini. Nggak enaknya jadi pekerja itu juga ada target. Nah, pengelolaan waktu dengan baik. Kemudian kemampuan dalam mengambil keputusan. Artinya misalkan si A melakukan proses A, B, C, D. Nah dia akan lihat dulu nih target saya sehari berapa. Dia akan mengelola waktu dengan baik dan bisa mengambil keputusan mana dulu yang saya bisa kerjakan sesuai dengan instruksi yang dari pimpinan sampaikan ke kami. Nah ini adalah proses-proses non-unit kompetisi yang ada dalam dunia industri. Kemudian kompetensi kalian untuk jurusan mesin, kita bicara jurusan mesin dulu ya. Dapat membaca gambar, menggunakan alat ukur, mengoperasikan mesin potong yang tadi saya ceritakan, nyambung tuh gambar dulu, kemudian alatnya, produknya apa, kemudian di checklist antara produk dengan drawing sama atau tidak. Setelah ini dinyatakan oke, ya udah masuk ke bengkel, diterapkan bubutnya sesuai dengan produk yang digambarkan oleh siswa atau yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau guru. Kemudian mengoperasikan mesin bor, ya, mengoperasikan mesin price, mengoperasikan mesin manual, ya. Kemudian NC, kemudian merawat mesin. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana melakukan kalau misalkan Bapak Ibu menitipkan anaknya, anak siswanya magang di kami, kita akan coba budaya kerja seperti apa. Proses kerjanya bagaimana? Mengenal alat ukur, ya, alat kerja 5S, K3, kemudian membuat laporan kerja, target kerja, hubungan kerja. Saran saya nih Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu menitipkan anaknya magang di kami, ya sebisa mungkin setelah magang siswa itu mempresentasikan hasil dari pengamatan atau proses kerja yang ada di industri. Kemudian Bapak Ibu mengecek list apakah ada sesuai atau tidak. Kalau lebih enaknya lagi, silakan, ini hanya masukan, hanya saran. Bapak dan Ibu tentukan kapan presentasi anak-anak itu selama 6 bulan proses di industri. Kemudian kita joint meeting melalui Zoom. Dia presentasikan antara sekolah dan industri. Kira-kira hasilnya lebih efektif atau tidak? Efektif kan? Ini sudah diterapkan belum? Silakan, ini masukan. Kalau misalkan Pak Punten, Pak Sarudin, ini nama misalkan Asep. Asep ini sudah magang di tempat Intermesindo selama 6 bulan. Dia misalkan, oh ada namanya Asep ya? Punten Pak, Punten. Iya. Ya udah terlanjur Pak. Ya udah dilanjut ya Pak ya. Ya udah, Sep, kamu tanggal sekian presentasi hasil dari kamu kerja magang di PT Intermesindo. Nanti kita melalui Zoom meeting ya. Kamu, Asep, sama Ibu Guru dan Pak Guru satu ruangan di sekolah. Mungkin kita undang kepala bagiannya atau Pak Sarudin untuk menilai apakah sesuai atau tidak. Kira-kira mantap gak tuh Pak? Mantap gak? Kira-kira saya kasih sertifikatnya enak gak? Setuju? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Agak ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Oke, ini pun harus dipikirin nih Bapak dan Ibu, bagaimana menentukan workshopnya. Tadi Pak Jaina udah bilang, Pak mau punten, ini masih berantakan, jadi masih dalam proses perbaikan. Oke, nggak masalah, tapi mohon dipikirkan pada saat Bapak dan Ibu memberikan layout mesin, apapun mesinnya, tolong dipikirkan dulu nih, pendampingnya, pendukungnya seperti apa, kemudian alat ukurnya disiapkan seperti apa, kemudian APD-nya seperti apa, kan begitu. Ini tolong dipikirkan juga, sehingga pada saat menentukan lokasi workshop atau bengkel, oh iya, catatan Pak, saya atau industri tidak suka main colokannya di bawah, tapi lebih enak colokannya di atas. Karena ada satu SMK colokannya di bawah, tapi katanya, Pak ini nggak mungkin lagi Pak, saya main di atas gitu. Oke, kayak gitu, mendingan saya kasih protektor. Sekarang coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau di bawah tiba-tiba ada air aqua tumpah, itu ada jalur listrik. Kita tidak menginginkan itu. Kita tidak menginginkan itu. Cuma setiap di industri pasti kita memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja. Bayangkan kalau pada saat oli, pada saat bromos atau pada saat pelumasan pun tumpah, akhirnya larinya ke jalur listrik. Kira-kira membahayakan nggak ya Bapak?
Kan begitu. Nah, saya menyarankan mumpung lagi direnov, mainnya tuh di atas aja, gitu. Tapi ini saran, ya. Kemudian dari segi fasilitas seperti apa sih, ya, workshop atau bengkel yang ideal? Layoutnya mau bagaimana nih? Kan tadi kita bicara layout. Ada ruang penyimpanannya nggak nih, gitu kan? Penyimpanannya apa? Oh, APD harus dipikirkan, insert harus dipikirkan, alat ukur harus dipikirkan, kan gitu kan? Kemudian adakah meja fabrikasi? Tentunya pasti ada lah ya, ada ragum segala macam. Adakah spanduk budaya kerja atau K3? Power supply-nya juga harusnya berapa gitu. Kan yang minimal kan 3 pas ya 27.000 kan gitu. Kemudian komputernya atau sistemnya mau bagaimana? Monggo dipikirkan. Kemudian ada display produk. Maksudnya display produk, Bapak dan Ibu berikan rasa bangga buat siswa dan Bapak dan Ibu pada saat praktek itu dipajang di display. Disebut namanya, oh nama tadi kita bicara ASEF, oh ASEF jurusan teknik mesin, bubut, misalkan bubut untuk handle, ya kan, udah dipajang. Umurnya berapa? Bukan 3, misalkan 1 tahun. Ada yang bagus lagi tampilin. Tapi itu dipoto kemudian masuk ke sistem, ya. Itu kenapa? Itu membuat anak siswa itu bersemangat dan merasa diakui. Tempelkanlah gitu produk-produk tersebut, ya, yang bagus. Kemudian dilombakan. Biasanya kan ada LKS ya. Silakan dilombakan. Oke. Nah, ini adalah proses bagaimana proses magang, ya. SMK 4 harus mengajukan proses magang, ya. Minimal Pak Jainal telepon dulu sama saya. Kemungkinan kalau saya sibuk nanti saya akan arahkan ke staf saya, kan gitu kan. Nah, tanya, Bu, SMK 4 mau ngajuin magang. Kalau nggak salah SMK PK itu wajib magang loh Pak. Bukan PK, bukan 3 bulan tapi 6 bulan. Ya. Nah, kemudian oke, Pak, nanti saya lihat. Kan biasanya interview itu dikasih slot Pak Hedi dan Bapak Ibu. Kita slot dalam 1 tahun kita punya slot. Jadi SMK A slotnya sekian, SMK B slotnya sekian, SMK C slotnya sekian. Jadi kita udah memberikan slot-slot tersebut. Ya. Kemudian setelah ini kita akan oke Pak, di bulan sekian keputusan magang, akhirnya teman-teman siswa magang. Setelah teman-teman siswa magang, kemudian mengamati proses dan pengambilan data. Siswa membuat laporan, ya. Nah, pada saat siswa membuat laporan ini, saya tadi memberikan masukan ke yang tadi. Yuk kita Zoom meeting, yuk presentasiin si anak ini proses kerjanya apa, gitu loh. Gak usah harus terlalu detail banget, tapi minimal oke, gak ada masalah. Kemudian nanti bisa nggak mau menjadikan input gitu loh. Kalau nggak bisa ya apa-apa, kita nggak ada masalah. Kemudian setelah itu kita nyatakan dia akan mendapatkan sertifikasi atau enggak gitu. Nah, ini proses-proses ini yang sama dengan SMK lain dilakukan sama kami. Nah, ini contohnya ya. Ini teman-teman ya, untuk teknik mesin melakukan proses kerjanya. Nggak main-main Pak. Ini mereka punya andil loh Pak, produknya itu dikirim ke luar negeri. Oh iya dong. Ini nggak main-main loh, langsung nyemplung ke lapangan loh. Dia mengukur, dia memproses, ya. Ini juga satu CNC. Langsung kita jebloskan CNC loh, keren kan? Di sini CNC dijeblosin kan, gitu kan? Bukan dijeblosin ke mesin Pak. Aduh, kamu buat Pak nanti Pak. Ini bahasa aduh. Mohon maaf punten bahasanya berarti saya yang salah. Artinya ini langsung dicemplungin Pak, langsung ke lapangan. Dan ini Bapak ini cewek loh. Ini kalau nggak salah SMK 1 patrol. Ternyata ceweknya itu 3% dalam satu kelas. Banyak Pak. Saya juga bingung, Pak ini gimana? Waduh, cewek ya Pak? Iya. Saya pertama cewek. Saya worry tentang keselamatan kerjanya. Yang kedua kan saya belum tahu nih gitu. Akhirnya kita pisah nih khusus yang ini. Kita dampingin berdua, ya. Kemudian ini diawasi nih dari jauh sebenarnya. Jadi kita nggak mau dari dekat. Jadi ini sebenarnya saya
bocoran aja ya Bapak Ibu. Ini mereka ini menjadi pengawas buat mereka, tapi mereka tidak kita kasih tahu. Ya, kalau kenapa-napa ntar mereka informasi ke kami, gitu loh, kepada atasannya dulu. Nah ini cewek nih, teknik mesin. Nah saya bingung nih, ini biar nggak worry banget ya, yaudah. Yang ini saya sebar nih yang cewek, drawing saya pakai, masukin ke bagian drawing. Kemudian seminggu di drawing, kemudian kita coba cek produknya yang tadi saya bilang sama enggak, oke sama, udah ngerti, baru kita terjunin ke lapangan. Ini didampingin sama teman rekannya. Nah ini dampingin nih pada saat mereka mengoperasikan, didampingi gitu. Karena saya worry juga sebagai yang dititipkan, worry kalau kenapa-napa nanti gimana kan gitu. Jujur saya juga sebagai HR juga kadang-kadang worry juga, khawatir. Nah, ini contoh bagaimana menerapkan magang di perusahaan kami. Ini Bapak dan Ibu menjadi dasar penting buat kami meng-hire atau menerima calon karyawan, khususnya dari SMK 4. Kenapa? Yang pertama adalah dasar penilaian adalah soft skill. Kita harus lihat attitude-nya seperti apa, kejujurannya bagaimana, komunikasinya bagaimana, mentalnya seperti apa, kerjasama bisa atau tidak. Kemudian hard skill, pengetahuan di siswa di sekolah bagaimana. Kemudian pengetahuan di sekolah juga bagaimana. Keterampilan, kemudian menjadi karakter, bernilai, kemudian menjadi kepercayaan tinggi. Syaratnya untuk menjadi ini harus ada peduli dulu nih. Gua peduli. Komitmen dulu. Setelah komitmen, konsisten. Nah ini kalau misalkan ini dilakukan, insya Allah lulusan SMK 4 pasti diterima di dunia kerja. Kan gitu kan? Nah harapannya apa? Harapannya adalah dari pembicaraan kita hari ini adalah budaya kerja SMK PK, tempat uji kompetensi, magang, kunjungan industri, kurikulum berbasis industri, rekrutmen. Si siswa mempunyai ijazah, transkrip nilai, SKPI, surat keputusan atau keterangan pendukung ijazah, kompetensi bagus, percaya diri tinggi. Oke, ini adalah alamat korespondi kami. Ini adalah bagaimana outcome dari program SMK menurut industri ya. Kurikulum berbasis industri dapat terlaksana, teori 40%, praktek 60%. Adanya magang 6 bulan, budaya industri dapat menjadi role model. Hubungan yang erat antara dinas pendidikan, SMK dan IDUKA. Upskilling dan soft skill akan didapat oleh guru dan murid dan siswa. Laboratorium atau workshop yang sesuai dengan industri. Oke, itu adalah paparan kami atau dari saya. Saya kira itu saja. Saya serahkan ke moderator atau pembawa acara untuk melakukan tanda tanya atau saya serahkan acara berikutnya. Terima kasih. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Syahrudin yang telah menyampaikan paparannya begitu bersemangat. Mudah-mudahan ini SMK 4 lebih maju lagi Pak. Amin. Dengan adanya paparan dari Pak Syahrudin. Selanjutnya silahkan ada yang mau bertanya atau ini untuk kemajuan masing-masing jurusan ya. Jadi bukan hanya mesin saja. Ya, mesin itu hanya ini saja, hanya triggernya saja mungkin. Ya, tapi semuanya juga harus maju. Terima kasih. Silakan untuk yang mau bertanya dipersilakan. Yuk Pak U. Bisa bertanya. Ya perwakilan. Ya perwakilan. Baik boleh. Yang mesin. Ini Pak. Baik.